Syaiful Huda menyodorkan solusi. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyodorkan solusi terkait pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022. Dia mendesak Kemendikbudristek agar tidak memaksakan diri mengumumkan hasil seleksi secara bersamaan untuk P1, P2, P3, dan P4. Jika untuk P1 pengolahan datanya sudah kelar, maka segera umumkan saja khusus P1. Tidak perlu menunggu pengolahan data P2 hingga P4 selesai. Terlebih Panselnas CASN sudah telanjur menggunakan istilah P1 atau prioritas pertama, maka wajar jika P1 yang diprioritaskan untuk diumumkan dan diangkat lebih awal. Terlalu lama kalau harus menunggu P2 hingga P4 selesai. Guru P1 adalah prioritas pertama dalam seleksi PPPK 2022, kata Huda. Lebih lanjut dikatakan, setelah P1 sudah diumumkan, tahapan pemberkasan NIP PPPK langsung berjalan. Di sisi lain, pengolahan data P2 hingga P4 tetap bisa berjalan. Begitu NIP PPPK Guru P1 sudah beres, barulah beralih kepada P2, P3, dan P4. P1 itu datanya sudah ada. Berbeda dengan P2 sampai P3 yang menggunakan metode observasi. Itu perlu waktu panjang, ucapnya politikus PKB itu mengatakan, jika Panselnas CASN memaksakan pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 dilakukan bersamaan P1 hingga P4, maka kasus seleksi PPPK 2021 bakal terulang lagi. Mirip ide PLT Kepala BKN. Solusi yang disodorkan Huda itu sebenarnya bukan yang baru, karena mirip banget dengan ide PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana, yang disampaikan pada Oktober tahun 2022. Begini kronologisnya hingga Bima Arya berbicara mengenai pentingnya tahapan seleksi dilakukan bertahap berdasar skala prioritas P1 hingga P4. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2022, PLT Dirjen GTK Nunuk Suryani menerbitkan surat nomor 7302, BGT, pukul 1:03, 2022 ditujukan langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Cek. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Surat tersebut berisi penyampaian usulan jadwal pelaksanaan seleksi guru PPPK 2022. Dalam suratnya Nunuk menyampaikan bahwa jadwal seleksi PPPK Guru 2022 yang sudah diterbitkan Kemendikbudristek bisa digunakan sebagai rujukan BKN. Adapun jadwal yang disodorkan Prof. Nunuk, antara lain, yakni, pengumuman seleksi, tanggal 25 Oktober pendaftaran seleksi, untuk semua pelamar, pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1, tanggal 25 Oktober sampai tanggal 7 November tahun 2022. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2022, Bima Arya Wibisana kepada wartawan terang-terangan mengaku belum sreg dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran pelamar prioritas 1, P1, berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum. Bima Arya khawatir jadwal pendaftaran yang berbarengan itu menimbulkan gelombang protes dari guru lulus PGPPPK 2021. Bima mengatakan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka, baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap, kata Bima seusai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin, 23/10. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru lulus PG, cetusnya. Bima Arya mengatakan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik, sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikut-sertakan bersama-sama dengan guru lulus PG. Bima menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya. Sebab, mereka sudah 2 kali ikut tes PPPK. Bima Arya menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru lulus PG dahulu.
Pria kelahiran tanggal 19 Juli tahun 1961 itu ingin NIP PPPK Guru P1 dibereskan terlebih dahulu. Setelah diketahui ada sisa formasi, baru pendaftaran untuk P2 dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa, P3 masuk. Jika ada sisa lagi, pelamar umum diberikan kesempatan. Prinsipnya dibuat bertahap ya agar yang berhak tetap menerima haknya, tegas Bima Haria saat itu.